Meski sudah berkali-kali sindir dan hina Anies Baswedan, Ruhut Sitompul tetap aman. Refli Harun jabarkan sebabnya. Kan ada persoalan yang akut dalam pemerintahan ini yang kadang-kadang orang tidak mau frankly speaking, karena tadi ada kekuatan finansial yang begitu besar, ada kekuatan oligarki yang sudah mengambil keuntungan banyak di negara ini yang bisa membeli siapapun, termasuk media-media. Ini logika yang ngaco kuadrat saya kira. Kan agama itu the way of life. Agama itulah yang memandu kita untuk menjadi manusia yang baik, yang benar, yang diridhoi Allah dan bisa kembali ke surganya. Jadi harus mempelajari manusia dengan cara apa? Kan justru dengan agama. Kalau persoalan Ruhut Sitompul ini terus menjadi gorengan dari netizen, ya, dan polisi mungkin agak lamban begitu dalam melakukan antisipasi atau merespon dari kasusnya Ruhut Sitompul itu, ya, mungkin yang paling dirugikan itu adalah PDIP. Ya, ini juga ditanggapi oleh sejumlah analis gitu ya, yang menganggap karena bagaimanapun juga Ruhut Sitompul itu ya adalah kader PDIP. Anies ini paket lengkap dia. Karena dia paket lengkap, orang bingung dia. Ini orang yang punya kualitas kemana-mana, ya kan? Ngomong pintar, ya kan? Kerja dia sudah buktikan di DKI paling tidak. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun mengatakan meskipun politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Ruhut Sitompul telah mengkritik, menghina hingga menyebarkan hoaks tentang Anies Baswedan, dirinya akan tetap aman. Ini diucapkan Refli menanggapi pernyataan Ruhut Sitompul yang menyebut Anies telah mengemis meminta menjadi pembicara di Muktamar Muhammadiyah. Setelah dikonfirmasi oleh pemimpin pusat PP Muhammadiyah Dadang Kahmat, ia mengatakan pernyataan Ruhut tidaklah benar. Tidak benar atau hoaks, kata pimpinan pusat PPP Muhammadiyah Dadang Kahmat Senin 21 November 2022. Diketahui di Twitter pribadinya, Ruhut Sitompul mengunggah meme tulisan terkait dugaan Anies Baswedan mengemis jadi pembicara di Muktamar ke-48 Muhammadiyah Solo. Dalam meme itu tertulis Anies mengemis-ngemis meminta jadi pembicara Muktamar Muhammadiyah di Solo tapi ditolak panitia. Duh, malunya. Dalam postingan itu, Ruhut Sitompul juga memberikan keterangan di unggahan meme tersebut. Yang nulis meme ini, kalau benar kata anak Medan, sakitnya tidak seberapa tapi malunya ini gitu loh, merdeka. Tulis Ruhut Sitompul. Ruhut Sitompul ya, yang hobinya menghina, terutama menghina Anies, tapi tidak akan pernah diproses. Bayangkan yang Muhammadiyah bahkan sudah tegaskan Ruhut sebarkan hoaks soal Anies ngemis jadi pembicara di Muktamar, kata Refli seperti dilansir dari YouTube channelnya Rabu 23 November. Refli kemudian mengatakan jika Ruhut Sitompul disuruh bikin narasi yang lebih cerdas untuk menyerang lawannya, maka dia tidak bisa. Karena ya, kita nggak pernah lihat reaksi Ruhut berdebat secara ilmiah gitu, kecuali tadi ya kira-kira buat lelucon saja, kata dia. Refli malah mencurigai apa yang dilakukan Ruhut adalah karena dia diperintahkan oleh sebuah struktur atau kekuasaan. Kan mengendalikan orang itu mudah sebenarnya, bisa dengan uang, dengan ancaman juga. Jadi tinggal kita lihat apakah dia independen, ya kalau dia independen sebagai sikap politik, it's okay, kata Refli. Walaupun saya tidak pernah membiarkan orang menghina lawan politiknya, tapi kalau dia menghina karena dibayar atau karena disuap dengan jabatan, dibayar dengan uang misalnya atau dibayar dengan pekerjaan, itu lebih hina lagi, tambahnya. Refli menyimpulkan apa yang dilakukan Ruhut menjelaskan bahwa dia tidak lebih baik dari orang yang dihinanya. Nah, mudah-mudahan dalam konteks ini siapapun yang mengkritik itu bukan karena menjalankan tugas pemberi kesejahteraannya, tetapi benar-benar karena pilihan politiknya, tutupnya.
Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun mengatakan meskipun politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Ruhut Sitompul telah mengkritik, menghina hingga menyebarkan hoaks tentang Anies Baswedan, dirinya akan tetap aman. Ini diucapkan Refli menanggapi pernyataan Ruhut Sitompul yang menyebut Anies telah mengemis meminta menjadi pembicara di Muktamar Muhammadiyah. Setelah dikonfirmasi oleh pemimpin pusat PP Muhammadiyah Dadang Kahmat, ia mengatakan pernyataan Ruhut tidaklah benar. Tidak benar atau hoaks, kata pimpinan pusat PPP Muhammadiyah Dadang Kahmat Senin 21 November 2022. Diketahui di Twitter pribadinya, Ruhut Sitompul mengunggah meme tulisan terkait dugaan Anies Baswedan mengemis jadi pembicara di Muktamar ke-48 Muhammadiyah Solo. Dalam meme itu tertulis Anies mengemis-ngemis meminta jadi pembicara Muktamar Muhammadiyah di Solo tapi ditolak panitia. Duh, malunya. Dalam postingan itu Ruhut Sitompul juga memberikan keterangan di unggahan meme tersebut. Yang nulis meme ini, kalau benar kata anak Medan sakitnya tidak seberapa tapi malunya ini gitu loh merdeka, tulis Ruhut Sitompul. Ruhut Sitompul ya, yang hobinya menghina terutama menghina Anies tapi tidak akan pernah diproses. Bayangkan yang Muhammadiyah bahkan sudah tegaskan Ruhut sebarkan hoaks soal Anies ngemis jadi pembicara di Muktamar, kata Refli seperti dilansir dari YouTube channelnya Rabu 23 November. Refli kemudian mengatakan jika Ruhut Sitompul disuruh bikin narasi yang lebih cerdas untuk menyerang lawannya, maka dia tidak bisa. Karena ya kita nggak pernah lihat reaksi Ruhut berdebat secara ilmiah gitu, kecuali tadi ya kira-kira buat lucuan saja, kata dia. Refli malah mencurigai apa yang dilakukan Ruhut adalah karena dia diperintahkan oleh sebuah struktur atau kekuasaan. Kan mengendalikan orang itu mudah sebenarnya, bisa dengan uang, dengan ancaman juga. Jadi tinggal kita lihat apakah dia independen. Ya kalau dia independen sebagai sikap politik, it's okay, kata Refli. Walaupun saya tidak pernah membiarkan orang menghina lawan politiknya, tapi kalau dia menghina karena dibayar atau karena disuap dengan jabatan, dibayar dengan uang misalnya atau dibayar dengan pekerjaan, itu lebih hina lagi, tambahnya. Refli menyebutkan apa yang dilakukan Ruhut menjelaskan bahwa dia tidak lebih baik dari orang yang dihinanya. Nah, mudah-mudahan dalam konteks ini siapapun yang mengkritik itu bukan karena menjalankan tugas pemberi kesejahteraannya, tetapi benar-benar karena pilihan politiknya, tutupnya, nanya. Nah, mudah-mudahan dalam konteks ini siapapun yang mengkritik itu bukan karena menjalankan tugas pemberi kesejahteraannya, tetapi benar-benar karena pilihan politiknya, tutupnya.